Orangnya lembut apa adanya. Dari sorot matanya, dari dia penyampaian kata per kata, setiap di interview tidak ada keraguan, mengalir begitu saja. Hola netizen yang tercinta, pemeriksaan terhadap wanita warga asing Korea Selatan bernama Amy terkait dugaan tindak pidana perzinahan dan juga menghalangi pemberian ASI eksklusif yang dituduhkan kepada Tisa Erni telah rampung. Sebagai saksi pelapor, Amy dapat balasan pertanyaan dari penyidik dalam pemeriksaan tersebut. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum dari Amy yang bernama Reza Adityananda Pramono. Meski begitu, dirinya tidak mau mengungkap apa saja pertanyaan yang diberikan penyidik kepada kliennya tersebut. Reza mengatakan mereka menyerahkan kasus itu ke pihak-pihak berwajib. Sedangkan Amy sendiri mengaku terharu akan adanya dukungan publik kepada dia. Amy mengungkapkan dirinya rindu dan mau sekali menemui buah hatinya tersebut. Sebelumnya diberitakan Amy mempolisikan Tisa Erni terkait dugaan tindak pidana perzinahan dan juga menghalangi pemberian ASI eksklusif memenuhi panggilan polisi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang heran ya, pengacara-pengacara yang lain kemana? Biasanya suka banyak ya pengacara-pengacara yang lain gitu di luar babang ini gitu. Yang aku nggak hafal ya nama-namanya pengacara itu. Tapi biasanya mereka tuh pada muncul, kok ini nggak ada? Heran, biasanya pada muncul. Mana yang lain? Gak adakah yang lihat sosmed atau seorang dokter yang katanya sebenarnya dia tidak pengen memberikan penjelasan apapun tentang kasusnya Amy, tetapi dia memberikan penjelasan itu panjang kali lebar kali tinggi, dan dia merasa perlu karena beberapa orang termasuk public figure sudah membuat klarifikasi dan membuat dirinya tidak nyaman. Kata dia tidak mendukung perselingkuhan dan sangat membenci perselingkuhan, tetapi seakan-akan dia berada di posisi yang berselingkuh. Dan kata dokter ini lagi, si anak kecil ini ya, yang perempuan, dia menelpon asistennya melalui IG. Tetapi kita tahu semua di video yang terakhir, dokter itu tersebut meminta nomor kepada anak itu, dan kita melihat semua itu. Jadi sekarang begini aja deh, jangan seakan-akan anak itu yang meminta-minta tolong. Tidak, itu tidak masuk akal ya, karena itu cuma seorang anak kecil. Ini semua dalangnya itu si bapaknya ya, yang selingkuh sama pelakor ini. Dan kata si dokter ini, si anak ini bersikeras untuk klarifikasi. Wow, seorang anak 12 tahun bersikeras untuk klarifikasi. Saya rasa ini tidak masuk akal ya. Dan satu kata yang saya garis bawahi ya, ini dia memberikan ruang buat anak itu biar publik tahu yang sebenarnya. Garis bawah, yang sebenarnya. Jadi ini sudah pengalihan isu, atau dia condong memberikan isu bahwa benar adanya Amy seperti itu. Tentang Bu Amy dan suaminya Aiden Wong, dua warga negara asing di mana suaminya diduga selingkuh dengan penyanyi dangdut asal Indonesia Tisa Erni ya. Dan ini sudah sangat viral ya, dan juga sudah sempat diundang ke televisi si Bu Amy ini, dan juga sudah banyak ada di podcast ya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya anggap kalian terutama yang suka infotainment sudah tahu tentang berita atau cerita ini ya. Bagi kalian yang belum tahu, kalian bisa scroll di TikTok, cari di TikTok, di YouTube, ataupun di Google tentang bagaimana awal mula cerita Bu Amy dan suaminya Aiden Wong ini ya. Yang pertama, istrinya Bu Amy. Sebelumnya saya bukan pakar ekspresi, saya bukan peramal, namun dari pandangan saya bisa salah bisa benar, Bu Amy ini orangnya jujur ya, orangnya baik ya. Orangnya lembut apa adanya. Dari sorot matanya, dari dia penyampaian kata per kata, setiap di interview tidak ada keraguan, mengalir begitu saja. Di samping itu dia tidak suka memakai make up yang terlalu berlebihan, menor, apa adanya. Benar, orang-orang Korea yang natural. Jadi dalam pandangan saya berkeyakinan Bu Amy ini orangnya jujur. Itu satu untuk Bu Amy. Dan yang kedua, suaminya Aiden Wong. Yang membuat saya tidak habis pikir dari Mr. Wong ini adalah kenapa Mr. Wong ini
mempekerjakan si Tisha Ernie ini sebagai asisten pribadi dia. Padahal dia tahu bahwa Tisha Ernie ini tidak bisa berbahasa atau berkomunikasi lancar dengan dia, tidak bisa memakai bahasa dia, ya kan? Namun dia pakai si Tisha Ernie ini sebagai asisten pribadi dia. Dia ini seorang pejabat yang kaya besar, ratusan juta per bulan gajinya. Nyari asisten pribadi malah yang tidak bisa berkomunikasi lancar dengan dia. Jelas ini tidak masuk akal. Kita pakai logika saja ya. Jika saya misalnya orang kaya, saya nyari pembantu atau baby sister, saya akan cari yang bisa berkomunikasi bahasa sama dengan saya, mengerti bahasa saya, sehingga saya tidak repot gitu loh. Bukan saya nyari pembantu atau baby sister yang tidak ngerti bahasa saya. Itu bukan meringankan beban saya, tapi malah mempersulit beban saya, ya kan? Jadi sama kalau dia dipekerjakan menjadi asisten pribadi, tapi si Tisha Ernie ini tidak bisa komunikasi lancar dengan dia, walaupun pakai Google Translate tetap aja tidak lancar. Ini sudah tidak masuk akal. Ya, ini sudah tidak masuk akal. Jadi dalam pandangan saya si Tisha Ernie ini dijadikan dayang-dayang oleh Mr. Wong ini. Biarpun dia nggak ngerti bahasanya, dia dijadikan kayak dayang-dayang. Mungkin karena dia kepicut dengan penampilan Tisha Ernie, tipenya banget. Akhirnya dia dijadikan nggak ngerti bahasanya. Si Tisha Ernie dijadikan asisten, dijadikan dayang-dayang. Setahu dayang-dayang, nggak ngomong, cuma kipas-kipas, mijit. Tapi karena dia suka, diambil juga, ya kan? Jadi dijadikan dayang-dayang pelengkap. Jadi ada kemungkinan dia memang naksir dan selingkuh dengan si Tisha Ernie ini, Mr. Wong ini. Sekarang yang ketiga, mengenai anak-anaknya. Jadi anak-anaknya banyak memberikan pengakuan begini-begitu ya di media sosial melalui rekaman live. Nah, jadi begini, kita tidak bisa menilai pengakuan anaknya secara jujur atau tidak, sementara anaknya masih ngikut bapaknya, ya kan? Anaknya diajak pergi sekarang ke Malaysia. Nah, sekarang anaknya tidak punya uang, semua dijamin oleh bapaknya. Pergi ke Malaysia, negara orang, entah semuanya dikendalikan oleh bapaknya. Uangnya, kekuasaannya dipegang oleh bapaknya. Anaknya ngikut bapaknya. Sekarang anaknya membuat pengakuan dari posisi dia berada bersama dengan bapaknya. Jadi kita tidak bisa menilai ini netral. Tidak bisa, karena anaknya itu dipegang oleh bapaknya sekarang. Semuanya dipegang oleh bapaknya, uang anaknya dipegang oleh bapaknya. Anaknya mau pulang, bapaknya yang megang kuasa. Jadi tidak bisa kita lihat netral. Kalau netral ada bapaknya, ada anaknya, ada ibunya, sidang, baru netral. Kalau begini caranya pengakuan di pihak anaknya, tapi anaknya ngikut ke negara orang bersama bapaknya, itu tidak netral. Ya, jadi saya tidak begitu yakin dengan pernyataan anaknya, karena anaknya di posisi diangkut oleh bapaknya. Itu mengenai anaknya. Terus mengenai si Tisha Ernie ya, adakah kemungkinan Tisha Ernie menjadi pelakor atau bahasa gaulnya orang-orang menyebut ani-ani? Ada kemungkinan. Karena kalau kita lihat rekam jejaknya, dia pernah menjadi SPG ya, wanita-wanita SPG rokok. Tidak semua ya. Yang kedua, dia pernah menjadi majalah dewasa, foto-foto majalah dewasa. Yang ketiga, dia pernah terkait dengan isu keretaan rumah tangga Sule dan Natalie Holzer. Jadi ada kemungkinan dia bisa menjadi wanita selingkuhannya si Aden Wong ini. Ya, nah saran saya untuk Tisha Ernie ini, kalau kamu merasa bukan selingkuhnya Mr. Aden Wong, sekarang dia seperti ini, kamu tidak usah lagi menghubungi dia. Tapi kalau dia sekarang ketika sudah pisah dengan istrinya, kamu masih nempel dengan Mr. Aden Wong ini, orang akan beranggapan besar bahwa kamu memang ingin mengincar Mr. Aden Wong ini dan juga kekayaannya. Dan Mr. Aden Wong bilang si Tisha Ernie ini orang baik. Ya jelas baik, orang kamu kaya. Sama dia baik dengan Sule juga kaya. Coba kalau Mr. Aden Wong ini tukang becak, apakah mau? Belum tentu. Ya, jadi untuk Tisha Ernie, kalau kamu bener
tidak pelakor, kamu harus jangan lagi ada sangkut paut dengan Mr. Aden Wong ini. Justru karena dia sekarang pisah, kamu masih nempel di sana. Berarti kamu memang mencari kesempatan untuk sekarang menjadi istri baru dari Mr. Aden Wong ini. Itu. Ya. Terus yang terakhir mengenai Hotman Paris. Ya. Jadi dia beralasan begini begitu, dia sudah duluan jadi pengacara KDRT-nya Pak Aden Wong. Dia adalah pengacara perusahaan milik Aden Wong, tidak bisa ke sana ke sini lagi. Saya bertanya kepada Bang Hotman Paris, ya, kita memakai kemanusiaan atau tidak? Kalau Bang Hotman Paris memakai kemanusiaan, Bang Hotman Paris sudah kaya, Bang Hotman Paris akan mendukung Bu Ami. Ya, di sini kita berbicara kemanusiaan. Itu. Terus ada yang bilang Bang Hotman Paris terikat kontrak dengan menjadi lawyer perusahaan. Ya terserah, tapi kalau bicara kemanusiaan harusnya stop itu kalau benar-benar manusiawi ya. Manusiawi, tapi karena sudah terikat ternyata ya sama aja kan gitu jadinya. Udah masih banyak lawyer-lawyer yang lebih hebat di Indonesia. Dan mengenai pengacara ya, ada yang menyarankan untuk Bu Ami pengacara mengambil Pak Otto Hasibuan. Namun dalam pandangan saya, Pak Otto itu baik, kemanusiaannya baik, seperti kasus Jessica Kumala Wongso. Namun dia kurang greget gitu loh, kurang greget. Jadi lebih baik kalau pengacara yang juga terkenal dia nasional itu Pak Kamarudin Simanjuntak. Ya, yang kasus Sambo dulu yang berhasil membongkar kasus Sambo, dan juga dia greget gitu loh, lebih menyerang. Jadi lebih tepat untuk memilih Pak Kamarudin Simanjuntak. Ya, itu opini saya, pandangan saya setelah melihat rekam jejak keduanya ya. Jadi itu saja dan terima kasih.